Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya ini? Luar biasa ya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hari ini. Apalagi yang habis berlibur. Harus jos ya hari ini ya. Puji Tuhan. Baiklah. Mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam jannah surga, Allah kami yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang datang di tempat ini mungkin dengan berbeban berat, dengan persoalan sakit penyakit, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Engkau selalu membukakan jalan buat setiap kami dan menyembuhkan setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
sama-sama percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
percaya ya. Tapi tetap kita percaya bahwa di dalam kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Kita pasti akan melewatinya. Sampai detik ini pun kita masih bisa melewati apapun rintangan-rintangan dalam hidup kita. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Mari kita bangkit berdiri. Ini ada satu pujian dari, saya angkat dari saudara kita. Satu pujian yang menurut saya mudah dihafal dan bagus gitu ya. Jadi saya rindu untuk share, untuk kita belajar hari ini untuk lagu pujian yang baru ini. Siap Bapak Ibu Saudara? Goyangannya ya, jangan lupa. Dalam susah dan
akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggamu dan peliharamu seumur hidupmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
menyampaikan Tuhan, karena pada siang hari ini Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama memuji, dan bentar lagi kami akan belajar akan firman-Mu. Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat masuk dalam kehidupan kami, tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih, pakai dan urapi hamba-Mu dan kami semua yang ada di tempat ini. Ada urapan Tuhan sehingga kami bisa belajar dengan baik pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami akan sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini? Amin. Ada sukacita pada siang hari ini? Amin. Saya percaya orang yang bersukacita pasti tersenyum loh. Tapi orang tersenyum belum tentu bersukacita. Nah, sekarang saya percaya di sini pasti bersukacita, pasti tersenyum. Ayo bersenyum pada teman-teman kita, kiri kanan enggak belakang. Ayo kasih senyumnya terlebih bagus. Haleluya. Akhir-akhir ini saya melihat kondisi ekonomi Indonesia ini luar biasa dahsyatnya, sehingga banyak sekali kejahatan. Orang yang ekonomi yang masih mencari pekerjaan sulit, yang sudah punya kerjaan juga sulit, orang yang sudah diberkatinya kaya juga sulit. Jadi namanya sulit itu semua orang mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan. Yang punya duit bingung, duitnya mau ditaruh di mana, bingung sekali. Mau taruh di bank A, bank B, bangkrut banknya. Kadang-kadang taruh di ini, kadang-kadang dicuri orang pakai digital. Zaman dulu saya masih ingat ya, orang yang paling kaya adalah orang yang punya pabrik. Berubah, orang yang kaya adalah orang yang punya saham. Bakri itu ya, bumi, saham bumi itu bisa terkaya di Indonesia karena sahamnya melejit waktu itu, saham. Tapi sekarang sudah berubah. Orang yang punya apa? Ada yang tahu enggak? Yang punya kripto, ada yang punya kripto enggak? Kripto, mata uang digital. Orang yang kaya, orang yang punya kripto. Wih, main kripto luar biasa dahsyatnya. Orang yang kaya itu orang yang punya main kripto. Tapi sekarang kita belajar pada siang hari ini, bukan belajar kripto ya, bukan ya. Tapi belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab karena ekonomi yang gonjang-ganjing ini membuat hati kita nih nggak ada yang namanya sukacita. Makanya saya dari awal khotbah berbicara kepada Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk tersenyum. Nah, kenapa? Mahal orang tersenyum sekarang, susah. Tapi anak-anak Tuhan pasti bisa namanya yang bahagia. Bahagia itu bukan karena banyak duitnya. Bahagia itu diantaranya banyak duitnya, tapi bukan satu-satunya. Kenapa? Orang yang banyak duit masih bisa loh bunuh diri, masih bisa susah. Ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Saya karena punya Alkitab ini. Akhir-akhir ini jarang sekali orang yang punya Alkitab. Ada enggak yang bawa Alkitab yang pakai buku? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Banyak sekali pemuda-pemuda pakai tab bisa, pakai handphone bisa. Malam-malam lampunya gelap masih bisa baca handphone. Nah, baca Alkitab masih bisa. Lampunya mati masih bisa. Nah, di kamar mandi bisa. Kalau pakai Alkitab biasa mungkin basah. Mungkin di dalam kolam renang buka Alkitab baca mungkin bisa. Di dalam air ya. Tapi yang jadi masalah kira-kira tambah rajin tidak baca kitab. Banyak sekali kemudahan untuk baca kitab. Yang jadi pertanyaan,
kira-kira banyak enggak yang baca Alkitab? Menurut survei malah jarang baca Alkitab, ya enggak? Saya enggak ngerasa di sini loh. Orang di sini baik-baik semua, pasti baca semua Alkitab, pasti. Nah, kalau saya ditanya baca Alkitab, saya jamin baca Alkitab. Sampai sekarang pun saya baca Alkitab. Nah, barusan tamat, mulai lagi baca. Saya sudah berkali-kali. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan nggak susah, gampang. Tetapi kalau ini dilakukan, dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kenapa saya mengajarkan kita untuk belajar Alkitab? Karena saya semakin lama baca Alkitab, semakin mengerti Tuhan, semakin bangga saya punya Alkitab, punya Allah yang namanya Tuhan Yesus. Semakin bangga. Banyak orang yang melihat ikut agama A, agama B, agama C, semakin belajar banyak, semakin dia ada bangga. Tapi kekristenan beda. Semakin tahu Alkitab, semakin tahu kasihnya Tuhan, semakin bangga. Sambil contoh ya, ketika Tuhan Yesus mati dari kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam Lukas menyerahkan nyawanya. Setelah menyerahkan nyawanya, baru Tuhan Yesus mati. Kok aneh menyerahkan nyawanya? Sebab dia Allah. Karena dia Allah, boleh dikatakan dalam bahasa sehari-hari, Tuhan Yesus sudah bisa mati. Meskipun dicambuk, disiksa, tidak akan mati. Dia tuh Allah 100%, Allah manusia 100%. Tidak akan mati. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan pada ayat Lukas, dia menyerahkan nyawanya. Jadi boleh dikatakan Tuhan Yesus mati. Kenapa? Karena dia menyerahkan nyawanya, baru mati. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ini. Siapa yang bangkit? Dia sendiri. Karena dia Allah. Sekarang ya dalam bahasa sehari-hari, dia mati sendiri, bangkit sendiri. Bisa enggak manusia mati sendiri, bangkit sendiri? Bisa enggak? Enggak bisa. Satu orang pun di muka bumi ini enggak bisa mati sendiri, bangkit sendiri. Hanya Tuhan Yesus mati dan bangkit. Nah, itu kehebatan Tuhan Yesus kita. Ketika dia bangkit, dia mengatakan apa? Aku akan menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Misalnya, ini cuma contoh aja. Misal saya ngomong sama Bima ya. Bima atau Bimo? Bima. Saya ngomong ke Bima, kamu rumahnya mana? Sidotopo. Kamu tinggal di sini ya. Di sini. Mau nggak tinggal di sini? Saya siapin kamar yang bagus untuk kamu. Tinggal di sini, terus selama-lamanya. Mungkin Bapak Gembala bingung, loh ini rumahnya siapa ini? Kok moro-moro Bima suruh tinggal di sini? Cek enaknya Pak David, nah gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu sediakan tempat bagi kamu. Kenapa? Karena dia pemilik surga. Dari perkataannya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu pemilik surga. Sehingga dia bisa ngomong, ayo kamu tak siapin tempat di surga, supaya di mana aku berada, kamu berada. Itu menandakan apa? Menandakan dia adalah pemilik surga. Kalau dia bukan pemilik surga, ngomong itu seperti saya tadi dikatakan, diguyu-guyu. Itu rumahnya siapa? Moro-moro disuruh tinggal di sini, diketawain. Tapi Tuhan Yesus itu pemilik surga. Jadi nggak ada orang yang komplain, Tuhan Yesus, kok berani ya kamu ngomong nyiapin tempat bagi anak-anak Tuhan? Ini bukan tempatnya kamu. Tapi tidak ada yang komplain loh. Jadi kita bangga dengan Tuhan. Hidup kita dijamin siapin tempat di surga. Yang nyiapin tempat di surga siapa? Yang punya surga. Tuhan Yesus pemilik surga. Dan sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu pemilik surga. Banyak orang yang meragukan Tuhan Yesus. Wah,
Tuhan Yesus itu bukan Allah. Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Tuhan Yesus itu adalah ini macam-macam. Tapi dari omongannya kita tahu banget bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Buktinya apa? Buktinya dia bisa mati, dia bisa bangkit. Mana ada orang yang bisa mati dan bangkit? Mana ada satu orang yang hebat sekalipun tidak bisa mati dan bangkit. Dan setelah itu, setelah bangkit, dia mengatakan menyediakan tempat bagi kita. Kenapa? Karena dia pemilik surga, yang punya surga. Yang punya surga itu siapa? Allah. Yesus itu adalah Allah. Dia adalah pemilik surga. Nah, semakin kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, semakin kita tahu bahwa Allah itu luar biasa kasihnya kepada kita, semakin luar biasa. Ya. Pada siang hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Dan saya minta setelah firman Tuhan ini saya sampaikan, ini sangat sederhana banget. Tapi kalau dilakukan, dahsyatnya luar biasa. Mau enggak melakukannya? Amin. Apa? Lakukan apa? Bukan hanya baca, kita akan belajar. Kita baca dalam Mazmur 1. Ini ayat hafal ini. Mazmur 1, kita baca ayat 1 sampai yang ke-3. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami kesulitan yang namanya bahagia. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan 1, Bapak Ibu 2. Begitu seterusnya. 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat setiap siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Amin. Ini dikatakan berbahagia. Ayat yang kedua dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini dikatakan Taurat, merenungkan Taurat. Taurat ini bukan Taurat, bukan 10 perintah Allah. Ya. Taurat Tuhan itu apa artinya? Dalam bahasa Ibrani ya, ini artinya Torah. Torah itu artinya petunjuk, instruksi, petunjuk. Kalau kita beli TV baru, beli apalah, kulkas baru, pasti ada petunjuknya. Nah, Alkitab itu seperti Torah itu adalah petunjuk. Jadi berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, yang berbahagia orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti instruksinya Tuhan. Torah itu petunjuk atau instruksi. Petunjuk, tinggal ngikutin aja petunjuknya. Ini cara menghidupin ini, cara matiin ini. Tinggal ngikutin aja petunjuknya Tuhan. Tapi yang kesukaannya adalah petunjuknya Tuhan, instruksinya Tuhan. Ya. Terus di sini katakan dan merenungkan itu siang malam. Yang jadi pertanyaan bagi kita, kalau Torah saya sudah ngomong Bapak Ibu bekasi Tuhan, bahasa Ibrani Torah itu adalah petunjuk, instruksi. Saya ulang-ulang supaya kita ingat. Ya. Torah ini adalah petunjuk, instruksi. Ya. Terus di sini dikatakan kita ini harus merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu ya apa caranya? Ada yang tahu enggak?
merenungkan firman Tuhan. Pas ketika merenung. Nah, ya dimengerti boleh. Apa duduk-duduk sambil lenger-lenger gitu. Merenung, aku tak merenung. Ini Tuhan ngomong siang dan malam. Gini terus siang dan malam. Lucu, nggak kerja. Nanti kita akan bahas. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya, dampaknya seperti apa? Kalau orang itu merenungkan, dia itu seperti tanaman yang tumbuh di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak akan pernah lahir. Ya, pernah tahu enggak tanaman yang ada di tepi aliran air, yang ada di pinggir sungai? Tahu enggak? Pernah lihat enggak? Tahu enggak? Pernah melihat enggak daun tanaman yang daunnya ada pohon yang ada di pinggir aliran sungai tapi daunnya kering? Hampir enggak ada. Hampir enggak ada. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita ini sukanya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam, apapun di sekitar kita, kita mengalami kekeringan, kiri kanannya mengalami kekeringan, tapi orang yang suka merenungkan firman Tuhan tidak akan yang namanya kekeringan. Mungkin dompet seperti ibu tadi katakan, dompetnya sudah encok, dompetnya sudah ini macam-macam ya. Tapi saya percaya orang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang namanya encok, rematik dan macam-macam ada semua. Kenapa? Karena hidup di aliran air, hidupnya subur, daun kering aja enggak, terus menghasilkan buah. Tapi syaratnya apa? Suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Suka merenungkan firman Tuhan, gampang kan? Syaratnya begitu toh. Cuma merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan seperti tanaman yang tumbuh di aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kerja ini berhasil, kerja itu berhasil. Mau nggak seperti itu? Syaratnya ada syaratnya, harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Di dalam perjanjian lama juga, Yosua 1 ayat 8 dikatakan juga, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Sudah berhasil, beruntung. Tahu bedanya berhasil dan beruntung? Saya pernah mengadakan bisnis. Saya ngasih harga salah ngasih harga. Secara manusia, aduh, aku pasti rugi. Tapi orang yang cinta Tuhan, meskipun salah, tetap untung. Itu namanya untung, berhasil dan beruntung. Salah, beruntung. Seperti bimbang, sudah mau dibacok, tapi tidak bisa. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Beruntung, ada penyertaan Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan. Ini adalah caranya supaya kita nih berhasil, sukses, berhasil. Anak-anak muda, bukan hanya anak muda, ya seperti saya yang sudah menua, orang tua, tetap yang namanya sukses berhasil itu masih kepingin sukses berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Mungkin kita berpikir, iya enak pada pikirin ada kerjaan yang mungkin kita enak, suruh merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Enak duduk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini nih, Bapak tahu Yosua, firman Tuhan katakan apa? Ini ya, katakan kepada Yosua,
Yosua itu boleh dikatakan, oh ya, barusan ini kan sudah melakukan perjalanan kembali. Ya, berapa orang? 61. Ribet nggak? Ribet. Ribetnya baru 60 loh. Seandainya 100, lebih ribet mana? 1000. Aduh, 100.000. Aduh. Yosua ini jadi tour leadernya membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Berapa banyak? Sekitar 3 juta orang. Bisa bayang loh. Kalau jalan-jalan mungkin sekarang lebih mudah. Ada halo, ayo kumpul. Bisa kumpul pakai hati, ayo kumpul. Waktu zamannya Yosua, tidak ada loh hati, ayo kumpul. Halo, tidak ada loh. Bisa bayangkan sekitar 3 juta orang bangsa Israel. Saya pernah mengadakan tur jalan-jalan ke ini, cuma 10 mobil. Itu sudah ribetnya minta ampun. Sudah mau jalan nih, aduh aku sakit perut. Ganti lagi, aku masih belum makan. Ganti lagi, pipis. Aduh, mau bakar lagi. Aku ingin ribetnya minta ampun. Harus 10 mobil. Ini sekitar 3 juta. Tapi apa yang disuruh Tuhan? Tetap Yosua, kamu harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa Tuhan tidak salah nyuruh? Ribetnya Yosua itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ini bukan 1 kilo 2 kilo, bukan naik mobil loh, jalan kaki loh. Bayangkan 3 juta orang jalan kaki, nggak ada mic, ayo kumpul, nggak ada ya. Tapi bisa terakhir bisa. Betapa ribetnya Yosua. Belum nanti orang Israel yang gegeran berantem masalah makanan gini, waduh ribetnya minta ampun. 3 juta orang, bayangkan sekitar 3 juta. Tapi Yosua dikatakan apa? Kamu harus tetap merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati, engkau berhasil dan beruntung. Ya. Banyak sekali dalam perjanjian baru dikatakan orang yang berhasil dan beruntung itu kalau kita belajar merenungkan firman Tuhan. Ya. Kira-kira merenungkan firman Tuhan itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Merenungkan firman Tuhan itu dalam bahasa Ibrani itu artinya haga. Haga itu artinya bergumam. Artinya haga itu melafalkan, ngomong. Jadi firman Tuhan itu diomong, bergumam. Nah, contohnya, misalnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dengar firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Bukan hanya didengar aja, ya tahu. Tapi ngomong. Tuhan adalah gembalaku. Ngomong. Dengan mulut kita ngomong. Terus kita bergumam. Sepanjang hari diam-diam, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Itu sudah merenungkan firman Tuhan. Itu arti merenungkan firman Tuhan. Bergumam, mempercakapkan firman Tuhan itu. Iya. Gampang nggak? Gampang. Tapi kalau ini dilakukan, dampaknya luar biasa. Ketika dengar firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Kita berpikir, Tuhan adalah gembalaku. Ngomong, dahsyat. Tuhan itu adalah gembalaku. Bukan Tuhan adalah pendakwaku. Aku banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Tuhan dikatakan bukan pendakwa. Kamu tak dakwa, kamu orang berdosa, kamu tidak boleh ini,
boleh begini, kamu harus begini, harus begini. Tapi Tuhan ngomong apa? Tuhan adalah gembalaku. Beda pendakwa sama gembala, beda. Kalau gembala itu pemimpin, dikatakan dalam Mazmur 23 pemimpin di bawah badan yang berkuasa. Di bawah, tidak ada yang pendakwa itu, tidak ada. Kamu gak usah melayani gereja, hidupmu tidak benar, ayo diperbaiki dulu kehidupanmu. Dan bukan. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ayo kita bisa melayani Tuhan kalau rohaninya kita nih sudah baik, sudah kalau jalan sudah terbang di TV, ya sudah nggak injak tanah gitu, baru kamu boleh melayani Tuhan. Tapi Tuhan ngomong apa? Tuhan adalah gembala, bukan pendakwaku. Enak tak punya Tuhan seperti itu? Tuhan tidak mengingat masalah kita, kesalahan-kesalahan kita Tuhan tidak mengingat. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan pendakwa, tapi Tuhan itu adalah gembala, gembala yang baik, membimbing. Kamu salah, dibenerin. Salah, benerin. Salah, dibenerin. Cuma hati-hati. Tuhan tuh beda dengan manusia. Beda sama manusia. Bedanya di mana? Saya punya anak, namanya Riko. Anak saya, misal Riko lagi nakal, Riko jangan nakal-nakal. Tapi ngomongnya pelan, masih nakal. Riko jangan nakal-nakal. Masih nakal. Riko jangan nakal-nakal. Nakal lagi. Nanti kamu curik. Iya enggak? Mungkin Bapak Ibu saudara seperti itu juga. Tapi beda sama Tuhan Yesus. Beda sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ngomong, David yang begini tetap lakukan tanpa pelan. David yang begini masih ngatur. David lama-lama hilang suaranya. Hati-hati, lebih sadis betul ya. Hati-hati. Ya, jadi surat Tuhan itu beda dengan kita. Kalau kita berbuat salah, jangan sampai yang namanya Roh Kudus itu meninggalkan kita. Kalau masih ada Roh Kudus dalam diri kita, kita masih ditegur. Berarti Tuhan masih baik dan ditegur. Ya, dalam hati kita, dalam hidup kita pasti ada yang namanya hati nurani. Hati nurani itu ini kadang-kadang yang ngasih tahu kita, kamu ini salah, kamu ini benar, ini bagus, ini baik. Hati nurani kasih tahu, ini baik, ini kerjakan, ini perbaik, kerjakan. Kalau kita masih punya hati nurani, teguran-teguran seperti itu, kita masih bersyukur. Tuhan adalah gembala, bukan pendakwa. Kadang-kadang yang mendakwa itu adalah iblis, bukan Tuhan. Iblis itu adalah pendakwa. Kamu tidak benar hidupmu, kamu tempoh hari akan mengambil punyanya orang. Nah, gitu. Kamu berdosa, kamu tidak layak melayani Tuhan. Itu pendakwa. Iblis pendakwa. Tapi Tuhan itu adalah gembala. Dia tidak pernah mendakwa. Jadi kita belajar merenungkan Tuhan itu apa artinya? Haga itu apa? Bergumam, mengucapkan perkataan Tuhan. Jadi setelah Tuhan ini kami dengar, catat, direnungkan di rumah, dilafalkan. Ada lagi firman Tuhan, kalau perlu dihafalkan. Nanti setelah dihafalkan di perkataan terus, perkataan bergumam, perkataan diomong gitu, diomong. Itu artinya bukan menurut tak pikir dulu seperti Bapak, tak pikir dulu. Bukan seperti itu merenungkan Tuhan. Saya tak pikir diam, tapi melafal, tapi mengucapkan perkataan Tuhan. Jadi Tuhan pada siang hari ini tidak mengajarkan sesuatu yang susah, tapi kita belajar untuk merenungkan Tuhan. Banyak sekali hamba Tuhan ngomong, ayo
kita belajar merenungkan firman Tuhan, tapi kita nggak tahu merenung itu ya apa caranya. Caranya sedikit merenungkan firman Tuhan. Itu asal katanya haga. Haga itu mengucapkan bergumam tahu apa? Geremeng. Bahasa Jawanya mungkin geremeng. Geremeng. Tapi ngomongnya bukan ngomong sendiri, tapi firman Tuhan. Diomongin firman Tuhan. Orang baca kitab, orang-orang tetangga, anak-anak mungkin tahu. Oh, ini lagi baca kitab tahu. Tapi orang yang merenungkan belum tahu. Tapi dari buahnya tahu. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan pasti hidupnya seperti tadi, pohon yang tumbuh di aliran air. Kelihatan menghadapi pergumulan hidup, tapi tetap senyum, tetap berbuah. Berarti suka merenungkan firman Tuhan. Nah, tahu kan? Pasti orang itu suka merenungkan firman Tuhan. Kalau ada persoalan, pergumulan, ngomel-ngomel, sorry, misu-misu, gak kendali, pasti orang itu jarang merenungkan firman Tuhan. Bisa loh, tapi jangan ngomong ke orangnya loh, kamu gak pernah merenung. Bisa tambah runyam. Cuma kita tahu aja orang ini menghadapi persoalan, pergumulan itu, tapi tetap senyum. Pasti orang itu suka merenungkan firman Tuhan. Pasti ketahuan, tetap penghasilan Tuhan. Kalau baca kita ketahuan. Kita nih harus lebih hebat dari orang-orang Farisi. Saya baru ingat ya, dalam Matius, mungkin baik dibuka ya, Matius 5 ayat 20. Matius 5:20. Tolong bacakan yang keras salah satu. Matius 5:20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat, orang Farisi, kamu dikatakan apa? Tidak masuk. Kira-kira bisa berpindah? Ahli Taurat hafal loh Alkitab. Ahli Taurat itu. Orang Farisi hafal loh Alkitab. Kira-kira kita bisa enggak? Ayo, semuanya. Kira-kira kita bisa enggak melebihi? Dikatakan jelas sekali firman Tuhan. Sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga kalau agama kamu tidak lebih, hidup keagamanmu lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat itu namanya juga ahli Taurat, hafal Taurat Tuhan, firman Tuhan hafal. Kira-kira kita bisa enggak? Kita harus lebih dari ahli Taurat. Kita harus lebih hebat dari orang Farisi. Bagaimana? Ayo, bagaimana caranya? Kita harus melakukannya. Ahli Taurat cuma pinter ngomong tok, tapi tidak pernah melakukan. Tahu setan, iblis itu hafal kitab juga. Iblis itu hafal kitab itu. Ketika Tuhan Yesus dicoba di padang gurun, pakai Alkitab loh. Kenapa? Karena hafal, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan itu. Kalau iblis melakukan firman Tuhan, mungkin iblis itu sudah bertobat. Sudah tidak jadi iblis namanya. Ahli Taurat dan orang Farisi hebat, hafal Alkitab, tapi tidak pernah melakukannya, tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu, apalagi melakukannya. Maka kalau kita melakukan firman Tuhan itu, boleh katakan kita pasti masuk dalam kerajaan Allah. Berarti kita lebih dari ahli-ahli Taurat, lebih dari orang-orang Farisi. Iya enggak?
lebih. Dia cuma hafal dong. Aku sudah melakukannya. Kalau cuma kita ngafalin, sama dengan itu. Kita tidak akan lebih sama. Tapi kalau kita menghafal dan melakukannya, lebih hebat. Kita belajar dengan Tuhan, ngapalin dan melakukan. Dengan Tuhan itu bukan hanya dihafal aja, tapi lebih hebat lagi, dilakukan. Saya boleh dikatakan orang yang melakukan firman Tuhan itu orang psikologi ya, ada otak kiri, otak kanan. Ya, tahu nggak? Ada otak kiri, otak kanan. Kalau menghafal firman Tuhan itu otak kanan, melakukan itu otak kiri. Tapi segala otak itu dipakai, firman Tuhan itu akan menjadi hafal banget. Seringkali kalau kita baca firman Tuhan, iya enggak? Baca firman Tuhan ini besok sudah lupa, iya enggak? Baca firman Tuhan Mazmur 23 apalah, besok lupa apa firman Tuhannya. Mungkin saya sudah nyampaikan firman Tuhan ini ingat, pulang dua gadget lupa apa? Karena pakai otak sebelah sisi saja. Coba lakukan dua-duanya, otak kiri, otak kanan. Otak itu ada dua sisi, kiri dan kanan. Semakin kiri dan kanan dipakai, volume otaknya kan semakin banyak, semakin hafal. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu, pasti akan hafal. Ada lagu dulu, itu berkatu satu-satu. Ingat tak lagu itu? Bisa nggak gitu bergantuan satu-satu? Nggak bisa. Tapi kalau ada persoalan, pergumulan, ingat nggak? Ada persoalan, ditolong Tuhan. Iya. Kenapa? Otak kiri, otak kanan. Bukan hanya teori, aku ditolong Tuhan, tapi praktek, kasarnya praktek. Aku ditolong Tuhan dan aku pernah ditolong Tuhan. Ketika aku dalam persoalan, aku udah punya duit. Kalau udah punya duit, ya gampang nih. Lupa. Tapi betul-betul udah punya duit banget, tiba-tiba ditolong Tuhan. Ditanya, aku pernah cuma makan pecel kok tiap hari, tapi suatu saat aku diberkati Tuhan, tiba-tiba ditolong Tuhan. Pasti ingat. Saya sampai sekarang masih ingat pergumulan hidup saya. Sampai sekarang tidak usah disuruh ngapalin, itu dihafalin perdoaan dan ingat sendiri. Pergumulan hidup saya yang ditolong Tuhan, ingat sampai sekarang. Waktu saya buka usaha pabrik, tidak punya duit, betul-betul tidak punya duit. Tapi anehnya saya bisa buka punya pabrik. Aneh. Saya masih ingat, tanya sama istri saya beli mesin pabrik itu harganya 150 juta. Itu mungkin ada 20 tahun yang lalu. 150 juta besar waktu itu. Saya tidak punya duit, betul tidak punya. Tapi saya berani datang di pabrik yang ini, datang ngomong, saya beli mesin gini. Kamu punya DP berapa? Saya diem aja. Punya bang? Saya punya 1 juta. Dia ketawa. 1 juta? Harganya ratusan juta, DP 1 juta. Ketawa. Tapi diem. Lama-lama, oke, deal. Sampai dia ngomong, saya baru pertama kali ini DP orang-orang pesen mesin, DP orang 1 juta, baru kali ini. Sama, ini karena doa. Nah, peristiwa seperti ini tidak pernah lupa. Pertolongan Tuhan ini tidak pernah lupa. Dan kenapa? Betul-betul tidak punya, tiba-tiba ditolong Tuhan. Maka dia katakan, itu berkatmu satu-satu. Nah, jadi kita jangan sampai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Jangan justru gitu berkatnya.
Kalau kita gampang, nggak mungkin ingat. Tapi kalau kita mengalami sesuatu yang luar biasa, nggak usah disuruh ingat, pasti ingat dengan sendirinya. Ingat dengan sendirinya. Itu berkat Tuhan satu persatu. Nah, kita menyanyikan gampang. Oh iya, gampang. Tapi pasti lupa. Tapi kalau ada momen betul-betul kita tidak punya duit, tiba-tiba ditolong Tuhan, pasti ingat. Nah, begitu dengan yang ahli Taurat. Kalau kita tidak melebihi dari ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya supaya kita masuk dalam kerajaan surga? Kita melakukannya. Renungkan firman itu, bukan hanya renungkan. Setelah renungkan, kita melakukannya. Sebab apa? Kita belajar untuk renungkan. Soalnya pola pikir menentukan pola hidup. Pasti itu. Pola pikir kita salah, maka pola hidup salah. Iya tak? Kalau saya datang ke sini, pola pikirnya salah. Kalau Pak David datang ke sini, pasti utang. Misalnya, kalau Pak David datang ke sini pasti utang. Saya datang ke sini, ngapain ini? Pasti utang. Padahal enggak. Kenapa? Karena pola pikir menentukan pola hidup. Pasti. Oleh sebab itu kita belajar. Disuruh Tuhan belajar apa? Merenungkan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Belajar merenungkan. Supaya apa? Supaya pola hidup kita ini benar. Kalau kita belajar firman Tuhan, bukan hanya belajar, tapi merenungkan firman Tuhan, nanti yang kita lakukan pasti yang kita lakukan benar. Pasti dengan sendiri. Kalau kita belajar untuk merenungkan persoalan, cinta renungan persoalan, aduh ya apa nih, utangku banyak apa? Yang direnungkan cuma persoalan hidup. Sudah mari. Tuhan mengatakan apa? Ada enggak? Karena kekhawatiranmu, kamu menambahkan sasta dalam jalan hidup. Tidak pernah. Tapi kalau orang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, pasti pola hidupnya benar depan Tuhan. Pasti benar depan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Dia itu seperti pohon yang tumbuh di aliran air. Daunnya saja tidak pernah layu dan menghasilkan buah pada musimnya. Mungkin teman kita, tetangga kita sudah layu semua, karena krisis ekonomi sudah layu semua, sudah rematik semua, encok semua. Tapi orang yang dekat sama Tuhan, daunnya akan hijau. Apa yang dibuatnya berhasil. Amin. Berhasil. Dan kita tetap menjadi berkat. Amin. Mau belajar nggak? Belajar merenungkan Tuhan. Gampang, agak bergumam. Memang kelihatannya gampang. Bisa belajar juga. Kadang-kadang kita lupa. Sampai perkataan Tuhan lah, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Itu ngomong Tuhan adalah gembalaku. Mungkin aja berkata, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku kepada yang hidup. Dia menjaga jiwaku. Ngomong begini. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ketika menghadapi persoalan, kita lupa. Kalau Bapak bisa seperti ini, bisa merenungkan 1 jam aja. Dasar. Kita lupa kadang-kadang untuk merenungkan lupa. Tapi kalau ini dilakukan terus menerus, lama-lama menjadi apa? Kebiasaan. Jadi pola hidup merenungkan Tuhan. Dampaknya bukan hanya dasar bagi kehidupan rohani kita. Saya percaya juga bagi gereja sini. Gereja ini seperti ini, jemaatnya bukan hanya di sini aja, pasti akan lebih banyak
Tuhan Yesus ditinggikan, namanya dipermuliakan, akan datang banyak orang-orang datang pada Tuhan. Datang banyak sekali. Kita belajar ya, belajar apa? Merenungkan siang dan malam, melafalkan gundel, bukan gundel ya. Ngomongin gremeng Tuhan, gremeng. Amin. Mau belajar sama Tuhan? Kita belajar untuk melakukan itu. Amin. Tuhan cukup. Jadi kalau yang singkat ini kita lakukan, dampaknya luar biasa. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah melakukan. Dampaknya dahsyat. Kita menjadi berhasil dan kita bersukacita karena Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu tadi, Aku Punya Tuhan Yang Hidup. pada siang hari ini mungkin ada Bapak Ibu kekasih Tuhan yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Apa yang kita butuhkan Tuhan siap menolong kehidupan kita. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh hadapan Tuhan sambil kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup
Tuhan pasti akan menjawab persoalan pergumulan itu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan, kalau ada jalan buntu di depan Tuhan, tidak ada jalan buntu di depan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terobosan hidup. Kalau ada sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Sebab kami tahu dengan bilur-bilur darah-Mu, Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Dalam nama Yesus akan mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus kita semua sehat di dalam Engkau. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berkati. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang sudah hadir pada siang hari maupun kami sempat hadir, Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan pelayanan kesehatan keluarga kami satu persatu Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan Kau berkati Bapak David Laswardi sudah menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati dan pelayanannya dengan hari semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati keluarganya, istrinya dan ketiga anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam setiap pelayanan kesehatan, pekerjaan, keluarga satu persatu Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya dalam pekerjaan dalam studi mereka. Kau berkati satu persatu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan Yesus Ibu Desi sudah menjadi worship leader pada ibadah siang hari ini. Kau berkati pelayanan semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati Ibu Tantin dan Ibu Asmonika sudah menjadi singer. Kau berkati ibadahnya, pelayanan pelayanan semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati saudara Yeskia dan saudara Silvi sudah melayani sebagai operator CD. Saudara Misha sudah melayani bagian dokumentasi. Saudara Andreas yang sudah melayani sebagai sound mixer, dan Ibu Tanti sudah melayani sebagai pengumuman. Kau berkati peran mereka sebagai hari semakin indah hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati saudari Melody sudah memainkan piano, saudara Yoel sudah memainkan bass, saudara Bima sudah memainkan gitar, dan saudara Tepon sudah memainkan drum. Kau berkati peran mereka sebagai hari semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati Ibu Fono dan Ibu Bapak Pendeta Muda Yusa yang melayani pada sekolah minggu. Kau berkati peran mereka sebagai hari semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati Ibu Swati dan Ibu Walijem sudah melayani pay kolektor. Berkati peran mereka sebagai hari semakin indah hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang membutuhkan pemulihan kesehatan Tuhan Yesus, untuk Ibu Sri Wiwin khususnya Tuhan. Kau jamah pulihkan kakinya, tangan kuasa menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus Kristus.
juga menyembuhkan anakmu Jesslyn yang sakit, kira tanganmu penuh kuasa, menjamah biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati, takkan dan memberikan persembahan, kau kembalikan berkat-Mu lipat kali ganda. Kau tutup buku kami semua kuasa saudaramu, tutup buku si keluarga, kesehatan dan pekerjaan kami. Jauhkan kami dari segala bahaya, kecelakaan, depan penyakit orang jahat, dari segala gangguan, serangan kuasa kegelapan, dari segala magic, sangat serang kali pangan kegelapan. Supaya Tuhan kau curahkan berkat-Mu, baik berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, makanan sejahtera, penjaga perlindungan-Mu dan dasar dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.